bayar. Halo Jabret Team, ketemu lagi di Dewan Madrid Indonesia. Dan hari ini sangat spesial karena kita melihat pertandingan-pertandingan yang sangat seru dari Eropa, dari berbagai kompetisi, 3 ajang, Champions League, Europa League, dan juga Conference League. Dan 3 Italia sudah ada di final. Dan yang paling menarik adalah early final Champions League yang menahbiskan sebuah tim bernama Manchester City yang bisa mengalahkan sang raja Eropa Real Madrid dengan skor nggak tanggung-tanggung 4-0. Prediksi dari Wayne Rooney yang bilang City akan menghancurkan Madrid ternyata terbukti sangat jitu, dan sekarang perburuan treble untuk City pun semakin nyata. Hanya 2 pelatih yang bisa menggagalkan. Dua-duanya tim gue lagi. Satu Simone Inzaghi di Inter Milan dan satu lagi Erik ten Hag di FA Cup. Siapa yang ada di pelatih ini yang mampu menjegal? Nanti kita akan bahas juga bersama ada Coach Bes hari ini dan juga ada Rizal. Apa sih panggilan lo? Urgency. Oh enggak, Rizal SPP. Anjay, si paling pandai. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam terkait dari Liga Champions, kita dari ajang yang kasta keduanya dulu, ada Europa League, Sevilla lawan Roma di final. Lihat kemarin bagaimana mereka melaju ke final. Gimana Bes? Lu pakai jaket Juve? Kan gue udah bilang kemarin, lo Juve untuk main di kandang aja empot-empotan untuk bisa seri. Main di kandang Sevilla apa iya bisa menang? Ini sebagai bentuk dukungan sebenarnya kita pakai. Bergabung ya pakai Buzzernya Juventus. Oh, bukan buzzer yang lagi pawai ya. Jadi menurut gua tadi malam memang nggak ada change Juve lawan Sevilla, dan kebetulan di 2 leg lah kita didominasi oleh Sevilla. Lu doang buat gue. Kadang-kala tim tuh nggak butuh pemain yang terbaik, termahal, pelatih terbaik, tapi kadang butuh unit aja. Unit, ketika lu bermain sebagai unit, lu compact, lu saling cover satu sama lain, disitulah kekuatan lu bisa terlihat. Bahkan Sevilla mengandalkan supporternya, stadionnya yang begitu compact juga, membuat Juventus tidak bisa berbuat apa-apa semalam. Kelihatan memang Juventus sedikit di atas kertas diunggulkan karena mungkin ada pemain-pemain top di sana, tetapi ketika bermain di lapangan justru di kandang sendiri didominasi. Ketika bermain di kandang lawan pun walaupun sempat unggul, tapi tetap ketika mereka skor 1 sama, ketinggalan 2-1, nggak kelihatan mau ngejar. Jadi ya wajar lah, selamat buat Sevilla. Ya sebenarnya emang nggak menarik banget ya bahas Juventus ya, yang musim ini lagi jelek banget. Tapi kalau melihat bagaimana Sevilla ketemu Roma, lo prediksi nggak Sevilla karena di sini dan juga Roma yang katanya pemain-pemainnya lagi nggak begitu bagus? Jujur nggak gue prediksi ya, karena kalau kita lihat di Europa League musim ini justru di babak-babak awalnya sangat-sangat kompetitif, karena banyak tim-tim buangan Champions League yang sebenarnya punya nama gede itu turunnya pada ke Europa League semua. Dan gue lihat itu tim-tim yang seharusnya bisa progresnya paling jauh lah. Tapi mereka secara mengejutkan gugur-guguran di awal, dan sekarang Sevilla bisa ada di sini ya. Gue lihat faktor Sevilla ini berhasil menggunakan advantage main di home di partai kedua itu sebagai advantage yang sangat lebih lah bagi mereka. Dan gue ngeliat Juventus kebawa banget sama cara mainnya Sevilla. Walaupun gue bilang kalau Juventus mainin pakai squad ini dari leg pertama, mungkin mereka ada peluang buat progres lebih jauh sampai ke final. Tapi sayangnya di leg pertama gue rasa itu udah sangat-sangat kehilangan momentum lah dari leg pertama karena udah kebawa sama cara mainnya Sevilla, dan tadi malam udah terlalu terlambat buat ngelakuin segala perubahan. Gue ngeliatnya sebenarnya ada perubahan di leg pertama Juventus lawan Sevilla itu di kandang, main di kandang itu lebih cepat mainnya, lebih menekan, lebih intens, tetapi nggak beraturan. Jadi kayak dapat bola, lempar ke depan, serang, hilang bola lagi, sprint ke bawah. Akhirnya temponya terlalu tinggi dan orang-orang tua di Juventus kayaknya nggak bisa ngikutin. Di Maria kan umurnya udah nggak di bawah 30 lagi, udah 34, 35. Ya, itu orang udah pada tahu sih ya. Masih kalau orang udah nggak ada yang mempertanyakan Juventus kenapa kalah, udah pada paham semua, Bes. Tapi sekarang jadi pertanyaan gue sekarang adalah Jose Mourinho yang nggak pernah kalah di final Eropa menghadapi Sevilla yang katanya raja Europa League. Sekilas kalau kalian memprediksi akan lebih unggul mana? Menurut gua kalau udah ngomongin final dan ada Mourinho di sana, ya 100% milik Mourinho kalau menurut gua. Selesai itu Sevilla. Selesai itu Sevilla karena Mourinho ya dia ngelakuin berbagai cara bisa dia lakuin gitu untuk bisa menangin pertandingan ini. Dia kemarin parah banget ya. Itu kemarin ibarat ngeledekin Alonso doang gitu, ibaratnya datang ke sana cuma buat ngeledekin. Ya mereka udah tahu kayak mereka bakal lolos ke final, pakai cara kayak begitu aja pun cukup bagi mereka untuk bisa lolos. Dan gua rasa untuk final nanti 100% milik Mourinho kalau gue yakin. Kalau gue lihat kalau udah masuk final yang nggak ada yang lebih diunggulkan, 50-50. Jadi walaupun Sevilla juga punya rekor bagus di UEFA, terus Jose Mourinho juga punya rekor bagus di final, tetap 50-50 menurut gue. Nanti kita lihat siapa yang lebih pengen menang. Karena dua-duanya punya urgensi kan buat bisa finish di Champions League. Pengen mah, sama-sama pengen. Tinggal tergantung aksinya nanti dalam kerja kerasnya di lapangan kayak gimana. Kita nggak akan ngebahas lebih banyak soal Europa League, karena kita akan ngebahas bagaimana kemarin pertarungan dari early final Champions League, di mana City berhasil
mengukir sejarah ya, karena nggak tanggung-tanggung dia melaju ke final ngalahin sang raja yang memang bisa dibilang adalah kompetitor terkuatnya di menuju final ini. Kalau ngeliat dari sisi Real Madrid dulu, gua pun juga orang yang kaget ketika mengira kok Rudiger sama Alaba udah main bagus di leg pertama, kok lo ganti sama Militao yang on gitu ya, maksudnya oke lah Militao pemain bagus, tapi dia belakangan kan sering out of position, sering blunder juga, dan kalau kita ingat dari musim lalu lawan City, lawan PSG, lawan Chelsea, Madrid kebobolan cukup banyak. Kemarin apa pertimbangan akhirnya Militao masuk menurut lo, tidak masang Rudiger? Nah, itu sebuah pertanyaan besar juga lah. Bahkan indikasi itu sebuah error dari Ancelotti ditunjukkan substitution pertamanya. Sorry, bukan pertama, substitution yang dimainkan adalah Rudiger untuk bisa gantiin si Modric, untuk bisa nampilin dia lagi untuk menghadapi Haaland. Itu udah indikasi error pertama menurut gua. Kalau Ancelotti menyadari kalau dia seharusnya memainkan Rudiger yang punya form bagus ketika menghadapi Haaland di leg pertama. Tapi kemarin errornya lagi adalah Militao ini, bener kata Mas Panji tadi, sebulan terakhir atau 2 bulan terakhir lagi jadi error prone terus, berkali-kali ngelakuin error. Bahkan kalau fans Madrid pasti masih ingat juga match lawan Girona ketika mereka dibantai dengan skor 4 gol, itu kebanyakan error dari areanya Militao gitu. Jadi gue bilang sebuah error dan itu harus dibayar mahal, dan gak cuma dari Militao-nya doang. Ada beberapa pemain Madrid yang bahkan pemain-pemain veteran macam Modric, itu gue bilang harus segera cari penggantinya lah. Karena oke, dia pemain yang sangat bagus, atraksi dia di atas lapangan magician banget gue bilang. Tapi ya waktunya kayaknya udah habis buat si Modric. Dan juga untuk Benzema, gue yakin itu bukan performa terbaik dia, bahkan cuma kemampuan dia 50% mungkin kemarin pas ketika menghadapi City. Gimana Bes, dari taktikal Ancelotti yang, berarti apakah ini menunjukkan Ancelotti miskin taktik? Kalau gue itu 100% kalah taktik sih. Karena Real Madrid dia punya plannya adalah menggunakan pemain sayap yang cepat kiri kanan, dan memang ngambil resiko ya dengan pakai Rodrigo di sisi kanan, berarti dia mengurangin satu pemain buat bisa masuk ke tengah, buat ngelawan lini tengahnya City. Jadi gua ngelihatnya ya ketika plannya dia nggak berjalan, plan A-nya ya adalah menggunakan Rodrigo dan Vinicius nyerang space yang ditinggalkan oleh 2 fullbacknya City, itu nggak jalan. Gua nggak ngelihat ada plan B dari Real Madrid, dan Real Madrid gua rasa butuh perubahan segera. Karena kalau menggunakan skuad yang sama juga di musim depan, ya hasilnya kayaknya bakal sama. Karena kita nggak bisa pakai skuad yang sama di kompetisi yang berbeda, atau taktik yang sama di kompetisi yang berbeda. Dan gue ngeliat Madrid menggunakan hal yang sama. Dan itu mungkin masih bisa dipakai buat lawan tim-tim culun kayak Chelsea, ya kan? Tapi kalau lawan City yang punya 1000 cara, ya agak-agak sulit. Jadi menurut gue emang kemarin Ancelotti nggak punya plan B, dan akhirnya emang pantas kalah. Harus segera bermain. Secara perspektif pun, musim ini untuk prospek Madrid juara UCL bakal lebih sulit. Sangat-sangat sulit ketimbang ngomongin soal musim lalu. Untuk mempertahankan juara di tahun ini sangat-sangat sulit. Masih skuad yang sama juga secara mayoritas. Cuma nambah siapa? Mungkin Tchouaméni itu pun nggak reguler main kan. Rudiger. Dan itu lebih sulit untuk bagi Real Madrid untuk bisa mempertahankan kita harus lihat juga sedikit masuk ke City bahwa kedalaman skuadnya berbeda. Ketika City ada masalah, dia masukin Julian Alvarez, Riyad Mahrez, Phil Foden, yang istilahnya kalau main di tim manapun di IPL udah pasti inti. Tetapi si Madrid masukin siapa? Ada namanya Lucas Asensio yang istilahnya ya mungkin udah berapa tahun dia di Madrid kan, cadangan inti. Istilahnya bukan pemain yang siap untuk jadi pemain inti gitu loh. Jadi ketika ada masalah, Madrid nggak ada solusi. Ketika Rodrigo sama Vinicius nggak bisa provide buat Benzema nggak bisa create sendiri, solusinya apa? Nggak ada, akhirnya ya udah nunggu kebobolan aja. Gue rasa faktor lain kenapa Real Madrid eksekusi plan yang nggak jalan adalah momen di leg pertama, mereka berhasil mengeksekusi kayak peran yang itu yang tadi Rodrigo dikorbankan, itu bisa menarik perhatian pertahanan City, dan itu terbukti dapat gol di leg pertama, unggul duluan untuk Vinicius lewat situasi sedemikian rupa. Tapi di leg kedua ini mereka benar-benar kekunci ibaratnya, mereka mati di tengah, mereka bahkan nggak dikasih kesempatan buat balik badan. Gue beberapa kali lihat Benzema turun buat ngejemput bola, itu Diaz ngikutin, pasti ngikutin, dan itu benar-benar malam penderitaan yang sangat panjang buat Madrid. Kenapa nggak ada respon Ancelotti? Kenapa nggak ada respon sama taktiknya si Pep? Gue jelasin sedikit. Pep dia pakai formasi ini 4-3-3 di atas kertas. Tetapi seperti kelihatannya, seperti yang kita ketahuin, udah standar ya kan. Si Stones akan naik ke sini, terus akan jadi 3-2-5. Ya itu box tengahnya 4 kan. Ya, ini kan 3-2-2-3 atau 3-2-4-1. Ya kan standarnya Pep. Ini yang dia pakai di leg pertama dan berhasil dijawab oleh Ancelotti di leg pertama. Makanya skornya 1 sama. Ketika di leg ini berlangsung, Pep agak sedikit merubah. Karena di sini kita udah tahu udah ada 4, dia menambah 1 orang lagi, Ji. Jadi akhirnya di tengahnya ada 3. Ini tetap ada 2 di sini, si Stones
sama Rodri. Di sini antara Akanji yang naik atau Walker yang naik. Jadi akhirnya dia build up-nya pakai cuma 2 center back. Anggap Akanji yang naik. Di sini ada 3 dan ini yang nggak bisa direspon oleh Real Madrid. Real Madrid kan dia pakai 3 di atas. 3 di atas ini ketika Rodrigo turun untuk bantu di sini, kurang orang di sini. Kurang. Akhirnya ya ini yang gua ngelihat Ancelotti nggak punya respon atas permasalahan yang diberikan oleh Pep. Ketika bola udah progres, kan yang nggak boleh dilakukan adalah bola itu progres dari sini sampai ke depan. Kenapa? Karena di sini depan udah banyak. Makanya dipakai tengah. Makanya di sini Gundogan, KDB itu sangat free ketika pertandingan di leg kedua. Apalagi kalau udah bola progres, di sini Grealish 1 lawan 1 lawan Carvajal, 1 lawan 1 lawan Camavinga, nggak ada yang support. Rodrigo, Vinicius nggak sempat buat mundur. Ditambah lagi dengan si Kevin De Bruyne juga double team sini, double team di sini. Ini yang menurut gua nggak ada jawaban dari Ancelotti di pertandingan kemarin. Tapi kemarin gue selain dari sisi defense dan juga kehadiran Rodrigo ya, tapi menurut gue para pemain inti backbone-nya Madrid itu juga lagi off semua ya, karena kita lihat bagaimana Toni Kroos, Luka Modric, mereka kontrol bola dari atas aja, bolanya mental gitu, bukan yang kayak biasa lengket, bisa anti pressing segala macam. Berarti kemarin juga emang 2 hal itu, selain karena game plan yang nggak jalan, pemain-pemain juga lagi off semua kemarin. Lagi off juga dan juga nggak bisa menampilkan apa yang mereka bisa lakukan biasanya. Iya, Karena nggak ada kalau waktu buat mereka mikir kalau gue lihat. Dan bahkan kalau ngeliat tadi taktik yang dijelasin Bang Bes, itu bener eksekusi dari City. Seharusnya kan tipikal Madrid, selalu bisa counter, selalu bisa nemuin jawaban untuk mengcounter taktik-taktik tim yang main highline seperti itu. Tapi kemarin nggak pernah kelihatan Madrid punya kesempatan buat ngelakuin Ini itu. kelihatan di sini juga akhirnya pemain-pemain Madrid kelihatan tua ya, bagaimana Kroos dan Modric udah secara stamina nggak bisa ngimbangin mobilitas dari pemain City kelihatan. Juga kita jangan lupa 30 menit pertama itu benar-benar dikuasain total sama Manchester Yang nonton City. aja nahan napas itu, bisa capek banget ya. Iya, jadi Itu kan pemainnya ibarat kasarnya Real Madrid cuma bisa 2-3 kali umpan kerebut sama City. Kenapa bisa gitu? Karena Madrid dia pakai 2 build up. Dia build up yang ngepres ya Haaland. Haaland ngepres kalau dia sendiri nggak mungkin. Akhirnya muncul ide dari Pep adalah menggunakan salah satu dari sayap. Either si Bernardo Silva atau si Grealish yang masuk ke sini buat ngepres, ikut ngepres. Akhirnya di sini 2 lawan 2. Mau nggak mau dia harus rilis bolanya ya kan. Dia rilis ke sini udah ada yang jaga si Gundogan. Dia rilis ke sini udah ada yang jaga banyak. Terus mau dikasih ke tengah pun di sini udah dipres sangat tinggi. Jadi nggak ada solusi ketika bola itu nggak bisa progres. Makanya 2-3 kali passing kerebut. Tapi kalau misalkan besok kan sebagai pelatih ya, kalau salah satu caranya kan kemarin siapa ya, Costa Curta tuh bilang ya, untuk bisa mematahkan tactical City adalah bagaimana lo menempatkan bola di belakang back sana. Itu yang pernah dilakukan oleh Liverpool. Nah. Liverpool melakukan itu. Dan kemarin juga kita balik sedikit ke pertandingan SEA Games. Ya, Thailand lawan Indonesia. Thailand dia udah tahu Indonesia bagus ngepres, tapi dia tetap maksa dengan build up. Tetap maksa dengan filosofi mereka. Akhirnya kenapa? Di extra time kerebut kan. Nah, sama dengan Real Madrid. Ketika dia udah tahu City ngepresnya bagus, dia nggak berani ngelong. Karena dia ngelihat pasti di atas itu udah ada orang yang jaga juga. Si Rodrigo sama si Vinicius. Karena di City, dia ketika bola naik itu kan pakai 3 di belakang. Si Akanji, dia sama Kyle Walker. Makanya Kyle Walker dikasih job cuman 1-on-1 lawan Vinicius, dia bisa lah nahan. Kalau 2 lawan 1, gue nggak yakin bisa istilahnya baterainya ada gitu loh si Kyle Walker. Tapi kalau 1 lawan 1 masih lah bisa nahan. Tapi gue juga ngeliat nggak cuman oke lah kalau orang bilang Benzema nggak dapat supply, nggak dapat umpan. Tapi gue ngeliat agresivitas cara Benzema, attitude gesture di lapangan tuh bukan Benzema kayak musim lalu atau bahkan di awal-awal musim ya. Dia begitu lambat kayak orang kurang fit. Menurut lo apa yang terjadi dari Benzema? Gua rasa dia nggak pernah benar-benar fit selama 1 bulan terakhir ya. Gua kira dia ada masalah dalam fitnessnya. Kelihatan banget lambat kayak Martial loh, jalan kaki loh dia Ini sempat. mainnya jadi malah bola sering mati di dia, beberapa kali mati bola di dia. Mainnya nggak sepinter musim lalu mungkin. Itu gua rasa faktor teknis dan juga faktor fitnessnya Usia dan fitness ya. Iya, dan usia ini kan sebenarnya harus dibayar mahal ya, dimana buat Madrid ini selalu mereka setiap juara Champions jarang melakukan investasi besar-besaran. Dan kemarin dilakuin lagi di musim lalu dan rata-rata skuadnya masih sama dan ini akhirnya kayak expose. Benzema nggak pernah balik ke form seperti musim lalu, diikuti juga dengan pemain-pemain lain yang juga udah tergerus sama usianya. Dan gua lihat juga selain dari faktor Madrid yang lagi off, ini juga pemain-pemain City ini selain kelihatannya mainnya bagus, tapi pemainnya full nakal semua ini pemain. Mereka semua awareness-nya, kapan mereka harus ngelakuin professional foul, itu semua dilakuin sama City dan gue rasa Madrid udah selesai ya. Gue nggak mau bilang musim lalu beruntung Real Madrid, karena gue juga pelatih kan, pasti pelatih akan mempersiapkan sesuatu. Tapi gue ngenilainya musim lalu Real Madrid itu memanfaatkan kelemahan-kelemahan lawan. Jadi dia ngincer area-area lemahnya lawan.
Kan kita nggak pernah lihat Real Madrid musim lalu berapa tahun sebelumnya mendominasi Champions League. Mereka memang juara, Ji, tapi nggak sampai menang 5-0, menang Bahkan 4-0. kebobolan 3 kan kemarin Ya kan? musim lalu. Jadi mereka cuma memanfaatkan kekurangan lawan, area lawan yang harus dieksploitasi. Dan itu ada masanya. Ketika lawan udah bisa ngerespon, lu harus bisa menampilkan pertandingan yang lebih bagus lagi. Kita lihat City kemarin dengan menang 4-0, ini adalah statement bahwa mereka adalah tim yang akan mendominasi Champions League selama beberapa tahun ke depan. Kalau misalnya nggak juara musim ini, ya kan masih ada harapan. Kalau masih melihat itu ada peluang ya? Iyalah, gue selalu bilang, kalau udah final, Ji, 50-50. Wah, ini gue suka Kalau udah nih. masih final, balik lagi ke SEA Games kemarin ya kan, orang banyak ngunggulin Thailand loh. Tetapi akhirnya Gue juga Indonesia termasuk 60-40 kemarin. Indonesia yang juara. Karena apa? Karena kalau udah final, yang main mental. Satu menit aja atau satu kali aja lu ngeremehin lawan, itu akan jadi celah buat lu. Ya kan, lu jadi nggak fokus, lu jadi nggak bisa memaksimalkan penampilan terbaik, dan ini bisa jadi celah juga buat City. City belum juara. City ini bukan pertama kalinya aja City masuk Champions League final. Kemarin lawan Chelsea, siapa yang ngunggulin Chelsea? Tapi Chelsea akhirnya juara karena bermain pragmatis. Satu kesalahan bola pantul, itu bola mantul-mantul, Pak. Havertz, Mantul-mantul, salah ini akhirnya kebobolan, sulit dia cetak gol. Tapi kita lihat sekarang Inter ya masih, menurut gua kalau udah final nggak ada yang lebih diunggulkan, 50-50 harus. Nah, belajar dari ini kan membuktikan bahwa Pep Guardiola dan City mengerjakan PR ya kan, setelah bertahun-tahun itu mereka di Liga Champions selalu amsyong dan juga nggak luck dan juga overthinking, tapi kayaknya evolusi yang dilakukan di musim ini blessing in disguise kali ya, berawal dari cedera, berawal dari berapa performa pemain yang nggak jalan. Mereka menemukan formasi 4 center back, 1 maju ke tengah ini dengan 4 box out di tengahnya. Berarti kan ini evolusi baru yang kayaknya Bentar, belum ada obatnya ya. Bentar, sorry gue jawab dulu ya. Bukan evolusi kalau menurut Apa gua. itu? Karena ini adalah strategi masa lalu, Ji. Oke. WM. Tapi kan Pep nggak teman-teman pernah bisa nyari. menggunakan ini. Ya, teman-teman bisa nyari. Ini nama formasinya WM. Robert Chapman. Tahun 20-an, tahun 30-an dipakai. Ini istilahnya sepak bola itu ya apa yang ada di masa lalu dipakai lagi sekarang. Jadi kayak- ini kayak fashion ya. Ya ini Berulang. adalah ya Berulang ya. ilmu-ilmu dari masa lalu dipakai lagi sama Pep. Bedanya ya Pep dia ngasih sentuhannya dia. Sentuhannya dia apa sih ya? Proaktif football. WM formation ditambah dengan penguasaan bola yang kuat. Terus kalau lu mau nguasain bola lu harus press high. Ya ini adalah kelebihannya Pep, dia menambahkan itu aja. Tapi kalau dibilang ini adalah hal yang baru, gua nggak setuju karena ini udah dari Tapi masa ini lalu. hal yang baru untuk Pep dong. Pep kan terkenal nggak punya plan B. Taktikalnya itu aja kan, nggak pernah ada taktikal yang berubah. Dan baru di musim ini gue menilai dia berani merubah taktik dan juga bahkan dengan sekarang 4 box di tengah itu kayaknya udah emang jadi nggak ada lawannya kali ya. Gue sih bilangnya revolusi ya. Kalau bilang ya walaupun itu ada taktik itu Iya, udah iya. dulu banget, dan biasanya udah obsolete istilahnya lah. Tapi sekarang Pep juga udah bisa nampilin taktik yang berbeda. Bahkan kalau di musim ini Pep udah nggak ragu lagi untuk timnya kalau main nggak usah nguasain pertandingan banget, nggak usah menang possession banget. Iya, Yang iya. penting tetap hasilnya. Bahkan 3 poin pernah tetap dia menang. kalah ball possession ya di musim ini 2 kali 3 kali Iya. pernah kan kalah. Bahkan kalahnya telak kan, kalahnya telak itu di luar karakter Pep banget, dan juga di musim ini akhirnya dia mendatangkan striker murni lagi, itu aja udah indikasi kalau dia melakukan sebuah perubahan besar banget. Betul. Terus juga kalau dari segi taktik ini City juga kalau dibilang dia menang karena duit banget juga nggak setuju juga gue, karena banyak kok tim yang juga investasinya jauh lebih besar. Iya. MU musim ini Ya lebih tapi mahal. memang duit ada salah satu Iya, faktor kuatnya. Karena faktor Pep nggak kuatnya. dukung duit nggak akan bisa melakukan hal seperti ini juga menurut gue ya. Betul, dan juga kalau faktor dari duitnya dan juga faktor pemain-pemain yang didatangkan, City ini ya musim ini cuma gunain total 23 pemain Iya. secara di kompetisi-kompetisi Champions League dan juga Premier League. Dalam artian dia squad dia lebih tipis daripada tim-tim Makanya pesaingnya. kalau orang bilang kedalamannya banyak dalam Iya. banget sebenarnya enggak, tapi Iya. memang pas gitu. Semua pemain cadangannya punya kontribusi yang serupa gitu dan kan. kualitasnya sama-sama bisa mengisi posisi yang kehilangan itu. Dan juga kalau dari segi defense, mereka kan baru aja menglego bahkan pemain yang gue bilang Cancelo penting ya. banget, Cancelo dan Zinchenko dalam peran fullbacknya timnya City itu sangat penting. Gue sempat ngira itu sebuah error dari Guardiola melepas 2 pemain itu, karena Zinchenko impact-nya bagus di Arsenal dan juga iya, Cancelo Arsenal, ya. perannya penting di City. Tapi mereka ninggalin itu, mereka ternyata lebih gunain Akanji bahkan Iya, jadi back kiri sama sekarang. Ake, Itu gila, gua juga. sebuah Kalau- sesuatu yang revolusioner. Kalau Cancelo menurut gua ini aja sih lebih ke taktik. Kayaknya sih dia orangnya bukan, kayaknya mungkin dia orang Portugal tapi kayaknya dia punya mindset yang sangat free, yang pengen ngambil lebih banyak resiko. Tapi kan sebenarnya- kalau Pep kan sukanya pemain yang Nurut stick sama stick dia. to Ya, the tapi kan plan. even di Portugal pun di cadangan kemarin Piala Ya. Dunia kan. Berarti ada yang salah sama dia dengan Iya, pendekatan mentalnya taktiknya. gue rasa. Sama Di Juventus attitude-nya aja kan. dibuang dulu.
Dan Enggak, Juve emang asal bayar aja, nambahin lebih Jadi lama. dia lebih milih si siapa namanya si City. Danilo karena Danilo Ya, lebih oh cocok di plan. Tapi kan Cancelo pasti ada something karena lu nggak mungkin lu pemain hebat, ya kan? Tapi lu dibuang terus dari Inter nggak lanjut. Kalau di Inter Juve mah nggak nggak sanggup lanjut. bayar bes, udah. Emang kita miskin gitu, nggak usah sanggup Di gayaan, City. anjir. Attitude determine altitude, Iya. ya kan? Iya, Kalau itu gue attitude lu setuju sih. bagus, altitude lu pasti akan Itu bagus tuh penting juga. banget ya. kalau dari City-nya sedikit lagi nih, dari sini banyak pemain yang system player fungsinya, bukan sebagai individu-individu yang bagus. Ya. Karena kita lihat contoh paling dekat adalah Bernardo Silva. Wah, ini Kapan yang- gue ngeliat dia di Portugal main bagus? Iya. Kalau di City mainnya bagus banget. Dia mau ngelakuin apa aja demi Pep. Iya. Dia mau ngelakuin eksekusi permainan seperti apa aja bakal dia lakuin. Tapi kalau di tim-tim lain, gue rasa nggak bakal sesukses kalau Ya, dilatih sama Pep. teorinya sekarang pemain itu udah nggak bergerak sesuai dengan posisinya Ji, Iya. tapi sesuai dengan fungsinya. Nah itu dia. Tapi itu yang susah kan Bes, karena Ya, bermain dengan fungsi itu sangat susah karena Ya. ini kan kalau kita di DP sebelumnya Coach Yassin memprediksi dia akan lebih prefer seorang Mahrez kan untuk lebih menusuk dan juga lebih berani man to man take ons menghadapi back lawan. Tapi nyatanya ini pemain yang paling gue benci nih, orang even kalau gue ngadepin pemain orang-orang kayak gini gue paling benci, kelihatannya ceking, nggak punya tenaga, kayak kekurangan gizi. Tapi ini orang ketika ditabrak pemain fisikal nggak jatuh, selalu bisa mengalahkan body balance orang-orang besar. Dan kemarin kita lihat bagaimana dia mengecoh Kamavinga, Toni Kroos, Modric untuk bisa masuk di gol pertama itu kan nggak ada yang nyangka. Dan menurut gua ini orang gila sih kepintaran lu bagaimana melihat kemarin Bernardo Silva akhirnya bisa menembus pertahanan Madrid, 3 orang dia lewatin kayak gitu. Ini gue bilang dari pembelian eranya Pep Guardiola. Kalau nggak ada De Bruyne, dia yang gue bilang paling sukses. Bukan Gundogan sebelumnya ya? Gundogan era De Bruyne, era Pep juga. juga Tapi ya. kalau dari Gundogan juga segi gila sih menurut form, dari segi kemampuan individu yang dia milikin, Oh, ini iya, luar iya. biasa banget si Iya, iya. Bernardo ini. Dan Kalau lu lihat dua bagus banget mainnya sayapnya sebenarnya. City yang main kemarin, Grealish kakinya apa? Akhirnya apa? Right footed. Ya kan? Oh iya. Bernardo Silva kakinya apa? Kaki Kiri. strong footnya, kiri. Dua-duanya main di wrong Ya, position. inverted. Si siapa namanya, si Grealish dia main di kiri. Jadi Pep pengen cut in Cut ke inside, dalam, ya. shoot atau cross. Sama kayak si Bernardo Silva. Kan dia mulai dari kanan, tapi dia akhirnya finish di kiri. Kalau zaman dulu kan Arjen Robben kan Iya, iya. cut in shootnya dia. Tapi yang sekarang nih lebih revolusioner lagi karena kalau zaman dulu cuman si Robben doang, tapi ini sekarang dua-duanya Gue kiri tadi baru kanan. mau ngomong gitu. Antonio merasa juga gitu kan. Oh, iya, Kaki kiri di kanan, kaki kanan di kiri. Tapi gitu, peringkat gitu. 4. Iya. Tapi Bernardo juga untuk musim ini dia nggak cuma main sebagai sayap kanan doang. Di paruh musim pertama main sebagai back kiri dan dia ngelakuin itu. Dan beberapa kali kayaknya dia lebih cocok untuk main free roam. Dia bebas aja kemana aja karena dia punya kualitas dribbling yang sangat bagus, punya kualitas mentalitas yang juga sangat bagus. Dan gue rasa ini pemain impian bagi semua pelatih lah. Bagi Ini semua pelatih pengen punya pemain Pelatih macam itu dia. paling susah untuk meyakinkan pemain untuk bermain di posisi yang bukan posisinya dia. Jadi Pep menurut gue sebagai pelatih mungkin akan menyempurnakan istilahnya gamenya dia ketika dia bisa juara. Padahal dia Portugal ya. Kalau kata Coach Yassin kan pemain-pemain Portugal ini Banyak semua itu banyak gaya kayak Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo gitu ya, Cancelo. Tapi emang pemain Portugal, gua rasa dia punya flair ya, punya daya flair. Kaget gue. Punya daya tarik. Gue kira lo, FLAIR, gue pikir flair. karena lo sering di Bandung. Kalau Bandung kan? Oh belum diomongin. Ya kan, jadi dia punya daya tarik, dia punya Jogo Bonito juga, tetapi dia masih Eropa di Liga Indonesia tahun ini kan buat jebret media yang ngikutin Liga Indonesia ada Ze Valente, ada si Pluim yang kita tahu memang posisinya nomor 10 benar-benar kayak Rui Costa, Luis Figo zaman dulu. Bagus. Oke nih, kalau ngomongin kekalahan Madrid yang sangat telak kan sebenarnya cukup memalukan ya, walaupun sudah ada di posisi seperti ini, tapi Madrid hanya mendapatkan Copa del Rey musim ini. Oke lah, enggak. ditambah bonus Piala Super dan juga Piala Dunia. Nah, ya. Yang kalau dari sisi major trophy Tiga. sebenarnya dianggap Penting, ece karena ini merupakan bonus dari juara-juara sebelumnya. Tapi kalau kita ngomongin seorang Ancelotti, ini masa depannya gimana nih buat Madrid? Karena dia bilang dia akan tetap stay di Madrid walaupun ada isu soal ke Brazil dan lain-lain. Apakah dengan kegagalan musim ini lawan Barca yang lagi hancur-hancurnya secara main pragmatis, defensif, tapi dia nggak bisa ngalahin di La Liga, terus juga sekarang di Liga Champions hokinya udah habis dan juga ya itu ngelihat dari permainan pun udah nggak semenarik itu, dia lebih banyak reaktif football dan juga counter-counter. Apakah Ancelotti masih layak dipertahankan? Kalau menurut gua kalau nggak ada pengganti yang sepadan, ya Ancelotti lanjut 1 tahun lagi. Sambil menunggu pelatih-pelatih muda yang
cocok di Madrid tanda kutip. Tetap itu nggak balik sepadan ke lah sini. coach. Best kalau soal sepadan tetap nggak sepadan pelatih muda. Enggak, maksudnya sepadan dalam artian mengganti secara kapasitas dia sebagai head coach. Kalau kita ngomongin Ancelotti, ya kan harus regenerasi. Ancelotti kan nggak mungkin selamanya di Real Iya, Madrid. iya, iya. Tetapi ngomongin penggantinya, gue yakin ini lagi disiapkan. Mereka pasti lagi lagi dapat pengalaman di klub lain. Iya. Menurut gue ada 2 nama yang mungkin bakal bagus banget di Real Madrid. Satu Raul, kedua adalah Xabi Alonso. Ini mimpi nih kayak gini-gini nih. Sentimen Xabi Alonso nih, aja sentimen kemarin nih. lawan Mourinho, lu nostalgia romantisme doang. Maksud gue terlalu cepet lah kalau Ya, misalkan ngomongin ya kan sekarang terlalu ya. cepat. Kalau 5 tahun ke depan mungkin lah. Kalau musim depan pindahnya terlalu cepat, gue juga nggak setuju. Tapi kan kawan-kawan ini lagi belajar tuh jadi head Ya. coach di klubnya masing-masing. Kalau Raul atau Xabi Alonso, mungkin gue lebih pilih Xabi Alonso karena dia udah ngerasain jadi Kompetisi beneran, ya. pelatih beneran di Bundesliga lagi, dan bahkan ya itu sebuah prestasi loh, masuk semifinal Europa League. Dan ya kita kasih waktu aja untuk pelatih-pelatih muda ini yang mungkin dia punya DNA Madrid. Kan Madrid ini kan suka nostalgia. Pelatih-pelatih yang pernah main, pernah Capello 2 berjaya. kali, Zidane. Vicente Del Bosque, Diangkut. Sekarang gue tanya, Zidane, apa filosofinya Zidane? Nggak ada. Apa filosofinya Zidane? Nggak ada. Kan nggak ada, tapi dia nguasain ruang ganti. Betul. Dia disukai oleh fans, disukai oleh presiden klub, bahkan pemain-pemain lain pun mengidolakan Zidane. Kalau Zidane bilang, lu gocek 3 kali, cut in terus shoot, orang nggak akan bilang, nggak mungkin coach, itu nggak bisa dilakuin. Tapi kalau Zidane yang bilang, oke siap, pasti karena Zidane bisa ngelakuin bisa itu. meraktekinnya Nah, itu ya kan. kalau Raul sama Xabi Alonso yang bilang di posisi itu, gue yakin juga pasti bisa dibanding pelatih-pelatih lain. Nah, Maksudnya kan tapi kalau kita ngomongin soal Ancelotti kan, gue mungkin akan mengasihkan seorang benefit of the doubt ya, karena bagaimana dengan musim lalu bahkan dijadiin sebuah dokumenter karena orang banyak yang nggak nyangka Madrid regenerasinya udah habis, udah banyak pemain tua di sana, Benzema pun juga udah nggak punya tandem ya, ternyata tahun lalu melahirkan sukses yang begitu besar sampai dibikin dokumenter dengan squad kayak pas-pasan Arsenal, dan tim romantisme dokumenter. ya. Tim dokumenter. Ya Spurs saja ada dokumenternya kan, maksud gue kalau itu mah nggak usah dianggap lah kayak gitu. Tapi kan musim ini gagal sekali, harusnya wajar, harusnya dikasih kesempatan lagi dong, apalagi katanya musim depan mau datengin Bellingham, terus datengin striker buat ngelapisin seorang Benzema, artinya harusnya lebih chance-nya atau peluangnya untuk stay lebih ada dong. Sebenarnya kalaupun di akhirnya pindah, dia juga pasti tahu persis apa aja yang diinginkan oleh presiden klub. Karena deja vu-nya 10 tahun lalu, hampir 10 tahun, 9 tahun yang lalu pun setelah musim dia juara champion, musim kedepannya gagal, dia juga dipecat juga si Ancelotti. Tapi kalau paling realistisnya, tambah lagi 1 musim sampai 2024. Cari pengganti yang sekiranya bisa long term lah, bener-bener untuk long term, bangun lagi dinasti Madrid. Graham Potter. Oh itu boro-boro kalau itu. Kan niatnya long term itu kan. Tapi kalau dari squadnya Madrid, David Moyes. kalau dari squadnya Madrid ini bener akan ada regenerasi dari lini tengah itu udah paling kelihatan. Bakal musim depan mungkin Valverde, Camavinga, Tchouaméni dan ada Bellingham. Ini pemain yang semuanya berkualitas. Kita tahu semuanya berkualitas, tapi gue rasa Ancelotti bukan tipe pelatih yang bisa ngelakuin sebuah yang namanya regenerasi. Ini dia tipe-tipe pelatih yang udah harusnya ditampilin pemain-pemain yang lagi prime-nya, pemain-pemain yang udah mateng, dia baru bisa explore kemampuan terbaiknya dari pemain-pemain yang udah jadi ya, kemampuan terbaik pemain yang udah jadi. Tapi kalau soal regenerasi, terus gunain lagi pemain-pemain muda, dia harus mengeksplor detail-detail dari para pemain muda ini untuk ngeluarin lagi performa terbaik mereka. Gue rasa Ancelotti bukan jawabannya. Gue setuju striker mungkin harus ditambah ya, tapi kalau gelandang Jude Bellingham ya percuma lah, karena Madrid udah punya gelandangnya bagus-bagus, yang muda-mudanya pun masih bagus-bagus. Tapi gue nggak setuju ya kalau soal bagus-bagus ya, karena bagus-bagusnya itu pun dalam tahap tidak konsisten juga, Bes. Valverde jarang konsisten. Dulu, karena Jude Bellingham pun bagusnya karena dia orang Inggris aja tuh kan. Iya. Nggak ada jaminan juga Bellingham bisa sukses, tapi maksud gue Camavinga pun di gelandang jarang konsisten. Tchouaméni jadi cadangan belakangan. Valverde jarang diberikan kesempatan loh buat main di posisi gelandang. Dia selalu main di sayap, terus tiba-tiba masuk ke dalam menjadi gelandang. Dan performanya menurun belakangan. Dia terkenalnya gitu kan. Semenjak Piala Dunia, selesai Piala Sebelum Dunia itu dia pun menurun. bagus banget. Kalau gue ngelihat Madrid ini harus menambal posisi fullback, Pak. Fullbacknya nggak ada. Nggak mungkin lu pakai Edward Camavinga di situ terus jadi back kiri. Ya dia punya Alaba sebenarnya kan, cuman dia malah make yang lain. Rumornya gue dengar adalah Cancelo yang mau ke sana. Iya. Cancelo baru bentar di Munchen udah mau pindah lagi. Dan kalau soal fullback ya emang nggak cuma dari back kiri doang, dari back kanan pun seharusnya udah digantikan, bukan cuma musim ini, bahkan 3 musim 4 musim lalu gue bilang Carvalho itu seharusnya udah diganti. Tapi ini udah terlalu lama mereka main bareng, ya ada waktu kadaluarsanya juga, ada umurnya juga lah bagi sebuah tim. Dan prospek paling menarik adalah regenerasi squad itu, tapi sekaligus itu bakal jadi momen paling sulit juga bagi pelatih manapun yang bakal nahkodain tim Madrid yang akan datang nanti. Jadi Ancelotti stay apa enggak nih menurut kalian?
Kalau gua sih stay dulu 1 musim. Kalau belum ada nemu penggantinya. Nggak ada penggantinya, stay lah daripada coba-coba. Iya, Kan? daripada coba-coba Graham Potter ya, nasibnya sekarang kayak Chelsea gini. Atau romantismenya best nyobain Raul Gonzalez atau Xabi Alonso. Kelar juga asli Madrid, kayak dulu kan coba nyoba-nyoba Benitez. Siapa Iya. lo tuh pelatih-pelatih yang aneh-aneh, Carlos Queiroz, ujung-ujungnya flop semua. Itu Lopetegui, Pak. Lopetegui, tapi Singkat kalau itu Lopetegui juga. gara-gara timnas Spanyol kan akhirnya. Iya, tapi kan dia sempat ngelatih Madrid juga akhirnya out. Iya. Oke, itu dia beda nasi sama Ance, belum apa-apa tapi udah banyak yang senggol-senggol. Pep juga layak menjadi GOAT seorang pelatih nih, katanya kalau udah mendapatkan treble, kayaknya Pep udah nggak ada yang bisa ngalahin dari sisi pelatih nih. Tapi gue dengar bisa nggak Pep itu ngelatih AS Roma terus bawa timnya ke final. Jose Mourinho bisa. Mourinho dong ini kaitin. Nah, itu kan pro kontra selalu gitu kan, bisa nggak dia ngelatih kalau dikasih tim jelek. AS Roma Tapi dah. kan sekelas Pep, apa iya mau nurunin level untuk ngelatih AS Roma? Kan itu pertanyaan juga kan. Nah. Kadang-kadang dua sisi itu kan, ketika Iya. orang bilang, coba Pep dikasih tim miskin, dikasih tim yang pemainnya jelek, Iya. bisa nggak? Tapi kan kalau dia punya pilihan tim bagus, ngapain dia turun ke Spurs atau Roma? Iya nggak? Mungkin menurut lo Ya, gimana? artinya dia punya CV yang Nggak berani mentereng, lah dia. mainnya tim besar. Dia nggak mau ngerusak mainnya dia. CV-nya. Ya kan ibaratnya dulu ditawarin Juventusnya nggak mau, tahu Oh, nih iya. Juventus lagi jelek-jeleknya nih kan gitu kan. Menurut lo apakah dia pelatih terbaik dalam berapa tahun Oh, iya. terakhir ini, bahkan 10 tahun ini? Gue sih sepakat kalau dia dikatakan pelatih terbaik, nggak cuma dari prestasi dia, tapi influence dia terhadap pelatih-pelatih muda. Karena kan yang katanya lagi- Klopp sama Pep selevel, menurut gua jauh sih. Pep masih di atas Oh iya. Klopp sih. Kalau dari segi influence, Iya. cara permainan. Ya sama gitu. prestasi hasil Iya, akhirnya menurut gua. Iya, itu Kalau yang bedanya dibandingin dari Pep dan Klopp. Klopp sama Pep, Klopp itu gaya mainnya menurut gua ada satu, counter press. Iya, Ya, beda Ya kan, sama counter Pep. press. Counter press 4-3-3. Itu kan jarang banget berubah. Lu sebagai fans Liverpool pun Yap. tahu. Tapi kalau Pep, kita tahu dia main 4-3-3 proaktif, tiki taka zaman dulu. Ball possession ya sekarang kita lihat berubah kan jadi 3-2-2-3-1 berubah juga. atau 3-2-4-1. Kan istilahnya Pep menurut gua lebih kaya dalam arti revolusi taktik di situ. Bukan cuma Pep dong yang berubah, bahkan Liverpool belakangan juga udah menggunakan taktik yang gua rasa itu influence dari Pep juga. Trent Arnold sekarang main ke tengah ini menurut gua banyak banget pelatih zaman sekarang udah terinfluence sama gaya mainnya Pep. Pep banyak banget menginspirasi juga. Arsenal bisa jadi peringkat 1 kan Ya, dia berkat mainnya itu mirip-mirip juga. City Iya, juga betul. sebenarnya dengan pemain Berarti yang setuju ya, seadanya. 10 tahun terakhir bisa dibilang dia GOAT-nya pelatih. Bisa jadi, bahkan of all time pun gue juga bakal bilang Guardiola kalau dari segi apa yang dia wariskan, legacy apa yang dia wariskan ke tim-tim dan Dia pelatih-pelatih yang pernah akan datang. ke Indonesia liburan, jadi menurut gua dia salah satu yang terbaik. Jadi kalau belum pernah ke Si Indonesia, anjing yang nggak jelas. Oke, kita akan pindah. Kira nah, Jauh sebelum tanggal 11 Juni nanti lawan Chelsea, kita ngebahas dulu nih soal Inter Milan nanti kemungkinannya. Menurut lo lawan Inter Milan apakah ini akan menjadi sebuah laga David Goliath, laga si gajah lawan si semut. Padahal semut menang lawan gajah ya. Pep kan banyak nggak dianggap selama berapa tahun terakhir walaupun dia juara IPL karena dia belum melengkapi satu trofi Bukan nggak terakhir. dianggap sih, orang tuh justru takut sebenarnya kalau dia sampai dapetin complete itu. the targetnya udah kayak nggak unbeatable gitu. Satu trofi terakhir yang dia Invincible. cari sejak dia pergi dari Barcelona tanpa Lionel Messi kan nggak ketemu sampai sekarang. Dia pecahin rekor di Bundesliga, tapi di Champions League-nya acak-acakan. Di City pun dia udah tuker tambah pemain apa segala macam, masih belum bisa juga. Nah ya besok adalah pembuktian seorang Pep bahwa dia emang among the best lah. Karena itu yang kurang dari dia, trofi Champions League itu. Walaupun sebenarnya kalau menurut gua tanpa trofi Champions League pun Pep udah jadi salah satu pelatih terbaik yang pernah ada di dunia yang benar-benar menginspirasi kita sebagai seorang pelatih. Kita sebagai pelatih ya either lu proaktif, either lu reaktif. Iya. Lu pilih mana? Lu mau bertahan dulu atau lu mau pegang bola dulu? Ya kiblat lu cuma dua pelatih, antara Pep Iya. atau ya mungkin Mourinho, Ancelotti dan kawan-kawan yang Tapi lucunya ini kan jadi kayak menjadikan sepak bola proaktif kayak putihnya, sementara reaktif jadi hitam ya kan, Iya. ibaratnya yang proaktif tuh kayak yang positifnya, kayak yang bagusnya, yang hiburannya, sementara yang itunya kayak yang negatif, yang jeleknya kan. Orang banyak lupa, Ji. Kita sebagai pelatih pun kita nggak tahu kapan bisa bekerja lama kan di suatu klub. Iya. Kalau kita kalah-kalah terus, ya kita pasti akan diberhentikan. Dan sepak bola itu adalah olahraga hasil. Dan hasil itu bisa dicapai dengan cara apapun. Gue nggak mau bilang proaktif itu lebih bagus, reaktif itu lebih jelek. Dua-duanya bagus. Kalau lo lebih pilih mana? Maksudnya selama lo menjadi pelatih, pendekatan lo lebih condong kemana, Bes? Gue lebih suka yang proaktif. Iya. Tapi kalau Ideal, tapi ntar belum tahu ya. Tapi apakah beneran ya. tapi kalau misalnya pemainnya misalnya istilahnya tidak mempunyai kapasitas untuk main itu, terus lawan lebih dominan, ya kita akan coba main yang reaktif dulu karena bunuh diri juga kalau kita coba kayak Thailand lah. Iya. Balik lagi Thailand kan maksain. Yap. Maksain akhirnya kebobolan.
Ya dua-dua cara ini bagus, tinggal bagaimana pelatih bisa memaksimalkan, dan Pep, Mourinho dan kawan-kawan semua adalah pelatih bagus, gak ada yang jelek. Nah pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan Inter? Karena celah apa orang juga, kalau kita tahu celahnya apa, Ancelotti juga pasti tahu ya. Cuman menurut lo apa yang bisa dilakukan sama Inter? Apa tinggal berdoa aja, tinggal main di lapangan aja, tinggal ngotot doang? Apa menurut lo? Seharusnya jangan sampai mereka takut atau merasa inferior ketika menghadapi City, karena mereka udah ada di final dan mereka bawa statistik kalau mereka tim paling solid dari segi pertahanan, 7 clean sheet total di musim ini. Dan kalau mereka bisa eksekusi itu terhadap City, gue rasa City juga pasti secara psikologis akan terganggu, secara mental juga pasti akan terganggu. Karena kalau diinget-inget terakhir kali mereka masuk final pun juga lawannya mainnya sangat-sangat pragmatis. Dan kalau Inter bisa ngelakuin itu lagi, defense 100% no error, jangan sampai ngelakuin error sedikit pun, seharusnya mereka punya peluang untuk mengeksekusi game plan tersebut. Tapi juga dari segi internya gue bilang mereka udah bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan di musim ini yang sebelumnya kesulitan untuk mencetak gol. Ini tim yang sanggup untuk menghukum tim-tim manapun yang sekiranya bisa dilawan lah. Tapi kalau dari prospek final ini, ya kita tahu juga City mau lawan pakai parkir bus atau pun bisa bakal nemu cara juga buat ya. nembus pertahanannya juga. Jadi gue rasa harus zero mistake bagi Inter untuk bisa tampil lawan City dan juga memanfaatkan celah-celah di lini belakang yang mereka tinggalkan di Kalau gue highlight lihat tersebut. ini bukan final ideal buat City, karena dia akan ngelawan tim yang mainnya nggak bakal terbuka. Iya. Kita tahu Inter lawan Milan, walaupun akhirnya didominasi banget, tapi kan perjalanan menuju ke sana dia alot banget loh. Lawan Porto nggak kebobolan, Benfica oke kebobolan 3, tapi sebelumnya kan nggak kebobolan, lawan Milan nggak kebobolan sama sekali. Kalau di atas kertas, ini adalah tim proaktif lawan tim reaktif. Satu pakai formasi istilahnya anggap 4-3-3 atau 3-2-4-1-nya Pep, lawan formasinya si Inter 5-4-1 kalau menurut gua, atau 5-3-2 atau 3-5-2, karena dia akan pasti pakai 3 center back di belakang. Tetapi ini bukan yang penting menurut gua yang harus kita highlight. Yang kita harus highlight adalah 3 di tengahnya. Siapa yang bakal main? Otomatis pasti akan Barella. Apakah Inter akan mengambil resiko dengan pakai satu gelandang bertahan lagi, Brozovic, atau malah pakai gelandang menyerang? Gue lebih suka kemarin Calha sama Ya Miki kan? sih. Nah ini yang akan menjadi pertanyaan. 2 lini tengah, ini yang akan jadi penentu kemenangan siapa yang juara Champions League musim ini. 3 gelandang atau lawan 4 gelandang boxnya si Pep. Oh, kita nggak akan kalau dari gelandang itu pun di final 2021 ketika menghadapi Chelsea itu kan Pep ngelakuin yang the unthinkable gitu. Iya, Kita itu nggak emang dia terpikirkan. aneh sih itu di finalnya. Dia sepanjang musim main pakai gelandang bertahan antara Fernandinho atau Rodri, tiba-tiba di match itu untuk pertama kalinya dalam 2 tahun dia main tanpa gelandang bertahan. Dan gua rasa ada faktor-faktor Pep ini suka over complicated akan suatu taktik. Tapi kayaknya nggak mungkin sih sekarang dengan nemu formasi ini kayaknya kalau untuk sekarang udah mainan baru dibuat dia nih. taktik ini udah belum ada jawabannya. Gue rasa ini bakal menggulung semua tim yang bakal ada di depan jalan dia gitu. Mungkin orang bukan Inter ya, tapi lihat lah. Final itu 50-50. Katanya biasa dia kalau kata gue. Walaupun gue Juventus, tapi kalau udah ngomongin Eropa, ya kita harus dukung tim dari sesama negara kita. Biar slot itu selalu 4, Pak. Oke, kita pindah karena rundown gue masih banyak. Tadi malam juga ada Newcastle lawan Brighton yang hasilnya juga berpengaruh juga untuk jalur perebutan menuju tiket Liga Champions. Dan ini lucu ya, Brighton yang begitu dipuji-puji kemarin sama Everton dibantai terus menang lagi. Sekarang kalah lagi dibantai. Overhit. Apa yang melihat dari Newcastle bisa segitu sekarang begitu konsisten untuk menuju Liga Champions itu. Ya, dan ngalahin Brighton lagi. Ibarat di musim ini kayak dapat angin kedua gitu di sepanjang 2 bulan terakhir. Mereka sejak setelah World Cup mainnya sangat-sangat menurun, drastis banget. Bahkan kita prospeknya mereka tim yang bakal keluar dari zona Eropa. Tapi mereka ibarat dapat angin kedua, mereka mainnya oke lagi dan juga mainnya gue bilang bagus, secara permainan pun bagus dan segi pertahanan juga efektif solid. Banget sih emang efektif banget dan juga proaktif. Kalau dari Eddie Howe ini sangat-sangat maksudnya reaktif. Dan ini bisa menghukum tim-tim macam Brighton yang mainnya mengandalkan proaktif. Terlalu naif lah untuk tim Brighton seperti memang pasti susahnya lawan tim-tim begini ya yang solid defense di belakang dan cepat transisi untuk nyerang kayak mana Everton dan juga permasalahan utama tim yang proaktif kayak Brighton adalah ketika mereka nguasain bola, mereka build up, mereka bawa dari belakang ke tengah, bola udah di tengah terus sampai di depan, ini otomatis lini pertahanan tuh udah pasti naik. Dan ketika mereka naik ini gampang banget kena counter atau enak banget kena counter. Dan kadang-kadang tim yang seperti ini kalau udah main 3 pertandingan berturut-turut, ya mereka mungkin ada efek lelah juga. Kita tahu kedalaman skuadnya Brighton kan nggak segitunya. Lini 11 pertamanya aja yang gantiin kan nggak sepadan menurut gua. Nah, tapi nggak terlalu penting ya kalau kita ngebahas bagaimana Brighton, tapi kelihatannya memang peluang dia untuk bisa Liga Champions agak susah. Tapi dari 3 tim, Newcastle, MU dan juga Liverpool, menurut lo
Mana ya? Apakah memang akan jadi plot twist MU yang cabut, MU yang keluar, atau menurut lo Liverpool yang MU kesulitan? masih ada 3 pertandingan, 1 away, 2 home. Masa di home dan home Dua-duanya rekornya kalah, pun bagus. bagus. Menurut gua MU bakal lolos, Newcastle bakal lolos. Tapi kalau MU finish 4, menurut gua ini mengecewakan. Karena dengan investasi yang mereka lakukan, bodo amat dengan rekornya Ten Hag apa segala macam, mereka dapat trofi apa segala macam. Dengan investasi yang mereka inin banyak, mereka peringkat 4. Come on. Berarti standarnya fans MU udah turun. Kalau gua idealnya ya jelas Newcastle dan Liverpool yang lolos karena akan Sebang. sangat sayang lah. Liverpool anjir. Akan sangat sayang apabila form Liverpool belakangan ini nggak menghasilkan zona 4 besar karena udah sangat telat. Tapi gua harap kalau dari segi layak pun gue masih bilang layakan Liverpool yang ada di 4 besar ketimbang Manchester United. Dari segi form, dari segi kreativitas mencetak gol, dari segi pertahanan, gue lebih menjagokan Liverpool untuk lolos di zona 4 besar. Terlambat ya, lu cuma liatin dari yang sekarang, nggak ngeliatin yang lalu-lalu. Dosa lu membuat Liverpool agak susah untuk tembus ke peringkat 4. Oke, kita pindah sedikit. Tadi sebelum gue ada yang kelupaan, karena minggu ini akan ada big match antara City yang tadi kita lagi ngomongin lawan Chelsea. Ya kan, lihat lawan Chelsea, apakah ini akan menjadi laga lucu atau masih bisa dibilang big match? Sangat lucu karena ini kan prospeknya kalau menang juara bagi City. Iya, satu mereka menang lagi juara ya. Bisa ngunci gelar. Selesai tuh Arsenal. Ini sangat ideal bagi mereka untuk bisa Enjoy the dapetin moment. gelar. Enjoy the moment. Bagi City, Enjoy peringkat 2. Mau peringkat 2 kayak peringkat 3 Juara kayak. 2, juara 2. Juara 2, juara harapan. Banyak yang bangga di atas MU. Dapat apa? Dapat poin lo. Lanjut. Kalau dari gue bilang kenapa lucu ya karena Chelsea pun mau menang sampai sikat sampai habis musim ini menang terus posisinya udah di situ-situ aja gitu. Kayaknya nggak dapat 10 besar. Dan gue bilang ini ya ideal banget buat City karena dari segi permainan juga Chelsea pun nggak bagus, mainnya nggak bagus banget. Ini kandang siapa ya? Gue lupa deh. Di kandang Di City Etihad. apa? Oh, di Etihad. Di Berarti udah Etihad bisa mainnya. juara langsung di selebrasi di kandang sendiri ya. Sekaligus dan ini kan juga Chelsea lawan tim Chelsea yang udah nggak punya inspirasi, udah nggak punya target apa-apa di musim ini ya gue bilang ideal banget bagi City untuk Targetnya merayakan pesta ada juara. ini Jal, bonus match kan ada bonus menang. Iya, Siapa anjir. tahu. Enggak, tapi ini amsyong banget ya di tim ya. Udah jelek banget. Udah gitu ngeliat tim juaranya ada di lawan dia gitu kan. Walaupun dia di kandang Etihad ya, bukan di Stamford Bridge ya kan. Lo best melihat ada kemungkinan Chelsea bisa melawan nggak dengan Lampard nih? Apalagi mereka baru dapat kabar bahagia ada Mauricio Pochettino. Gimana tuh? Percuma. Musim depan tapi. Percuma buat apa? Di Spurs saja ya so-so banget, Emang ngapain iya. dibawa ke Overrated sih menurut gue. Chelsea. Kalau pengen yang bagus kalian ya harusnya berani investasi. Julian Nagelsmann misalnya. Ya Kalau- Julian Nagelsmann nggak dia. mau. Dia hanya nolak. Nggak Maksudnya mau dia, kalau- nggak mau. Kalau pengen ya kan bisa negosiasi. Iya. Chelsea menurut gue sekarang ya udah nggak usah pikirin musim ini lagi Jal. Pikirin musim depan kayak gimana. Udah mulai diseleksi pemain-pemain yang kira-kira cocok atau layak main di Chelsea karena dengan skuad yang sangat gemuk seperti ini menurut gue main 11 plus cadangan ya kebanyakan. Jadi tim lo lagi seleksi nggak sekarang? Siapa? Tim lo Oh. yang baru. Ah itulah jadi Chelsea harus bisa mulai memikirkan musim depan. Sementara untuk City nggak masalah menurut gua, mereka habis dari Champions League, mereka punya kedalaman skuad yang luar biasa banget. Riyad Mahrez mainnya cuma sebentar kemarin, Phil Foden juga masih ada, Julian Alvarez pun bisa main atau malah bahkan kalau Erling Haaland yang usianya masih under 23 kalau pengen main lagi ya silakan aja main. Tapi gila ya Julian Alvarez ya, 1 tahun terakhir dapetin semua trofi lo ya. Iya. Di River Plate dapat, di Timnas dapat, di Eropa sama City dapat, bahkan di Liga berarti semua trofi komplit nih kayaknya ya semuanya. Dan trofinya trofi yang besar semua, Iya, major major trophy trofinya semua. semua. Dan kalau gue bilang ya realistis apabila City juga menurunkan squad-squad yang belum dapat jam main yang tinggi gitu kayak Alvarez kan kebanyakan jadi Rico Lewis lah, mungkin lah Rico Lewis lah. Dan kalau buat lawan City ideal buat ngelakuin rotasi seperti itu dan juga pemain-pemain yang kayak gitu aja Tapi yang nggak main bisa buat lawan dinilai Chelsea. Ji, menurut gua the greatness of player tuh dari trofi. Oh iya, tapi buat Karena dia, kalau banyak-banyakan trofi, Victor Valdes pun iya. banyak, tapi dia nggak pernah dianggap sebagai salah tapi satu maksud kiper gua, kiper top. ya tapi untuk pencapaian untuk di CV lo semua trofi dapat tuh Ya. tetap membanggakan sih, karena mungkin dia menjadi satu-satunya pemain yang dapetin dalam 1 tahun semua kontingen Eropa dan juga Amerika Latin dapat semua ini. Bahkan di Piala Dunia sama Timnas juga dapat. Prediksi berarti akan pembantaian atau skor-skor kecil aja. Pesta buat ya. City sekalian. Ya emang pasti pesta kalau menang sih. Iya, ya kan, ya. pesta menangnya dari skor dan juga pesta angkat pialanya sekalian. Pur satu lah. Kok Spurs sih? Pur Oh, Pur satu. satu. Berarti visi ya, oke lah. Kita lihat nanti ya pembantaian atau ternyata masih tipis-tipis. Nah, kita lanjut ke papan bawahnya. Tadi kalau kita udah ngebahas Newcastle, kita ngebahas juga tadi pesaingnya bagaimana MU dan Erik ten Hag sekarang menghadapi laga away terakhirnya menghadapi Bournemouth. Ini menurut gua satu laga yang paling tricky untuk MU karena laga away-nya sangat jelek kan trennya. Dan menurut lo Garnacho layak nggak menjadi starter? Karena Garnacho kan udah sembuh dari kemarin langsung ada impact-nya.
setelah Sancho berapa kali jadi starter nggak begitu proven, menurut lo Garnacho layak nggak jadi starter? Sangat layak, apalagi dengan impact semacam itu ya. Ini menunjukkan Garnacho ini bisa menawarkan sesuatu ke skuad Manchester United ini. Menawarkan sesuatu yang lebih seger lah daripada Sancho yang kebanyakan salah opsi passing. Itu sering banget dalam gamenya Sancho belakangan terjadi lagi seperti itu. Dan kalau untuk match sepenting ini match masih sangat penting bagi United. Iya, Mereka masih penting pengen banget. garansi posisi 4 besar secepat mungkin kalau bisa. Dan kalau buat lawan Bournemouth ini gue khawatir Bournemouth udah nggak ngejar apa-apa juga karena mereka udah garansi aman di Premier League untuk musim depan. Mereka juga udah dipastikan akan mendapatkan pemain-pemain baru juga Bournemouth. Jadi gue bilang ya seharusnya kemenangan adalah milik Manchester United untuk pertandingan lawan Bournemouth. Tapi we never know karena form United di away pun juga sangat rapuh sebenarnya. Tapi kalau dari form mereka secara head to head main di Bournemouth selalu oke-oke aja sebenarnya, walaupun golnya selalu tipis-tipis, tapi menang tipis ya enough lah. Yang penting sekarang 3 poin itu harga mati buat Ten Hag bisa lolos di 4 besar. Faktor apa sih Bes yang bikin tim segitu bedanya main home and away? Kalau oke lah kalau di Indonesia mungkin main di Pulau Jawa, sama di timur sana jelas dari sisi itunya kan jauh, dari sisi datarannya, kemudian udaranya dan juga lapangannya mungkin beda jauh. Tapi kan kalau ini kan sama-sama Inggris, biasanya dari sisi cuaca maupun lapangannya standarnya nggak begitu jauh. Apa sih menurut lo yang bikin selain nama supporter bikin beda? Itu udah dijawab tadi, tekanan supporter kalau gue menurut Masih gue. ngaruh ya untuk pemain sekelas mereka ya? Masih Sekelas ngaruh, MU. karena mereka juga masih manusia kan, bukan robot. Jadi pasti ada feeling mereka tertekan, apalagi kadang-kadang di sepak bola itu, Ji. Kalau kita habis dari rentetan kekalahan, nah yang berikutnya ini buat bangkit itu yang paling susah. Kudunya yang lepas dari kan kutukan. kalau habis dari menang mau ke menang atau dari seri mau ke menang itu istilahnya nggak terlalu tricky. Tapi kalau dari habis kalah mau ke menang, karena keinginan kita pengen menang ini akhirnya kita bikin kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang nggak penting atau mungkin lupa dengan taktik dari pelatih atau instruksi dari pelatih. Tapi Ten Hag belakangan suka agak-agak ini kan, suka salah-salah terutama kalau laga away, suka salah-salah menempatkan pemain terutama dalam pergantian pemain. Menurut lu dalam line up nanti siapa yang layak ditampilkan sebagai starter? Tadi kan bahas sedikit soal Garnacho. Menurut gua Garnacho adalah second half player ya. Tim baru bagusnya di pemain babak kedua. Kenapa? sekelas Rodrigo lah dia berarti ya kalau di Madrid karena ya. menurut gua adalah tipe pemain-pemain seperti dia, pemain-pemain muda yang masih mungkin nggak terlalu ngedengerin pelatih, pengen show off, pengen dia jadi star. Ini yang kalau ditaruh di babak pertama tuh riskan, Jal. Kenapa? Karena babak pertama itu atau di awal-awal itu kita tuh mau firm dulu. Kita tuh pengen solid dulu, nggak kebobolan dulu, terus coba untuk cetak gol. Bukan ngambil resiko. Di awal-awal tuh biasanya kita nggak ngambil resiko, tapi kalau Garnacho ini menurut gua adalah risk taker. Dia pemain-pemain second half, lawan udah capek, jadi dia yang menyerang. Kalau dari 11 yang main pertama ya menurut gua kita nggak ganti pemain yang menang. We don't change the winning team. Dan kita udah tahu di belakang tentu udah nggak ada Lisandro Martinez ya kan, udah pasti Rafael Varane dan Rashford udah balik ya. Lindelof, terus Bisaka, Shaw. Jadi nggak usah coba-cobalah. Menurut gua pakai pemain yang bisa membantu buat menang. Dan kalau kembalinya Rashford, kalau dia fit, benar-benar fit, gua rasa dia harus ada di line up karena dia pemain terpenting bagi Manchester United musim ini. Dan kalau dia kalau dia fit ya, ini kondisinya kalau dia fit, dia harus ada nama pertama di line up sih menurut gue. Dan strikernya kasih ke Martial lagi aja, karena dia belakangan juga udah bisa pecah telur pas lawan Wolves kemarin. Gue harap sih dia akhirnya bisa menemukan formnya walaupun telat banget di musim ini. Tapi akan sangat bagus lah apabila United bisa menemukan sebuah pencetak gol dari seorang Martial menurut gue masih lebih baik daripada Wout Weghorst. Wout Weghorst didatangkan, diharapkan jadi nomor 9. Tapi ya enggak Tapi menurut gue juga banyak kadang-kadang impact-nya. perannya aneh sih, Weghorst jadi kayak bukan nomor 9, kadang suruh banyak terlalu deep. Dan juga MU tuh nggak punya pemain yang punya crossing ya selain Bruno sama Shaw ya, dan seringnya kan Weghorst harus dikasih umpan-umpan yang bola-bola atas kan, di MU tuh nggak ada yang ngasih bola atas cukup bagus. Nah tapi kalau melihat dari beberapa rekor dari Bournemouth di Vitality Stadium di kandangnya, dia lumayan rajin nyetak gol ketika bermain di kandang ya. Apakah menurut kalian prediksinya akan MU menang telak atau bisa tricky nih untuk lawan Bournemouth? Bournemouth juga bisa menang atau menang tipis? Gue bilang sih tricky ya, akan tricky tapi menang. Tapi kalau soal tricky MU menang atau Bournemouth menang? MU menang. Oke. Ini. Tapi kalau dari Bournemouth ya karena apa dia musim ini bisa begitu rajin mencetak gol di kandang, yaitu mereka punya taktik eksekusi plannya sangat jelas kalau main di kandang. Mereka ini mau di kandang atau away, mainnya gitu-gitu aja sebenarnya kalau dari Bournemouth ini. Sempat mau menyulitkan Arsenal juga kan di Emirates. Tapi beberapa tim juga hilang poin di kandangnya Bournemouth ini. Contoh paling gue ingat adalah Liverpool. Itu Liverpool kayak kelihatan abis inspirasi banget ketika menghadapi Bournemouth di kandangnya. Dan kalau United bisa tampil lebih klinikal, ini kan masalahnya bagi United kalau main di away, nggak terlalu klinikal untuk bisa menghukum lawan jadi gol, siap jadi peluang jadi gol.
Itu yang harus dihindari sama Manchester United. Tapi apabila mereka bisa unggul 1-0 aja, itu gue rasa bakal enough lah bagi United untuk bisa menang. Prediksi Mas? Kalau mau ada bahan konten ya MU harus kalah. Yes, ya kan? anjing. Tapi Iya, kalau singkir habis itu. Nggak, ini tapi nggak kalau makan. MU menang ya boring aja gitu kan. Lawannya Bournemouth, terus apa yang lu expect dengan pembelian yang banyak, pelatih yang bagus. Ya kalau MU nggak lolos Liga Champions sih bakal jadi konten setahun ke depan sih itu bakal dibully Menurut sih gue habis-habisan. MU yang musim ini lebih baik daripada MU musim lalu, walaupun menurut gue pencapaiannya masih mengecewakan. Kalau dia nggak lolos Liga Champions lebih baik daripada musim lalu. Kan masuk final FA ya. Iya, masih ada. Ya kan? Iya. Tapi finish di peringkat 4 menurutku bukan target MU, harus dia bisa jungkir balikin si Newcastle kalau menurut gua, karena posisinya dia masa sih di bawahnya Newcastle, bukan di atasnya Liverpool. Liverpool menurut gua udah bukan saingan lagi karena terlambat. Sangat terlambat. Sebenarnya memang karena menang besar itu dianggap layak, tetapi setelah itu kan performanya menurun. Habis itu kan kalah Liverpool. Ya, Jadi menurut gua menurut Apa gua ya. nih bagi gitu? Oke, kita pindah satu lagi ke Liverpool. Kita nggak akan ngebahas bagaimana peluangnya dia ke Liga Champions, tapi dari pemain-pemainnya mau lepas yang cabut. banyak cuci gudang kan. Ada Milner udah pasti ke Brighton, terus ada Keita, si Oxlade, terus juga Bobby Firmino. Menurut lo ini selain Milner yang lain udah destinasinya belum atau belum? Kalau untuk yang pemain lain ini belum ada, bahkan untuk Chamberlain dan Keita belum ada peminat sama sekali Chamberlain sejauh paling ini. inilah mainnya di Championship lah, udah nggak laku nih kayaknya palingnya. Dan mereka kan dari level availability-nya sangat-sangat buruk ya, baik Chamberlain maupun Keita Injury ini prone ya? sangat-sangat injury prone. Dan kalau untuk Firmino sendiri, ya gue rasa dia masih bisa pindah ke tim macam Juve, butuh dia mungkin menurut gue. Bisa, Barcelona juga butuh dia, Madrid juga butuh dia untuk sebagai pelapis. Iya. Tapi kalau untuk ke Premier League dia udah menutup diri karena dia begitu cinta sama Liverpool, dia garansi untuk pindah keluar dari tim Inggris. Tapi kalau dari pemain-pemain ini ya gue menyayangkan juga sih, karena gue pengennya jujur mereka pensiun di Liverpool aja karena mereka pemain perannya penting banget di eranya Jurgen Klopp. Tapi yang ini harus dilakukan, nggak boleh sentimen sama pemain gara-gara dia punya masa lalu yang bagus. Kita pertahanin terus, kita belajar dari City lah. Refreshing itu bukan hal yang buruk-buruk banget kok untuk bisa move on dan cari penggantinya. Tapi artinya bakal ada pembelian cukup banyak dong di Liverpool, karena kan ini skuadnya sebenarnya nggak terlalu dalam ya. Ketika ada 4 pemain pasti cabut, artinya akan ada pembelian cukup banyak buat Liverpool musim depan. Idealnya kalau ini kan banyak kan 3 pemainnya bahkan pemain lini tengah ya. Betul. Idealnya cari penggantinya ya juga sepadan Ada 3 dong, orang ada 3 juga. gelandang ya. Apalagi yang tersisa kan juga Henderson. Fabinho yang usianya 28 Ada tahun. Curtis ke Jones, atas. berarti harapannya sangat besar. Curtis Nah, Jones, ini Harvey Elliott. Curtis Jones, gue besar harapan ke Curtis Jones karena kalau dia bisa nganjutin performa dia selama Kemarin 7 game terakhir yang udah mainnya garansi starter mulu nih, reguler selama beberapa pekan terakhir. Gue bilang kita bisa menghemat 150 juta pounds, nggak perlu beli si Bellingham. Ya pakai aja Aduh, si Curtis itu Jones harapan, tapi kan nyatanya pemain muda kan nggak bisa begitu ya selama Jangan ini terlalu kan. berat dibebaninnya. Tapi kalau dia bisa nganjutin form ini, gue bilang kita bisa menghemat 100 juta pounds untuk bisa menyelamatkan duitnya. Nggak cuma ke Bellingham doang, tapi bisa datengin 3 pemain gelandang Berarti lain. itu best, titik lemahnya Liverpool berarti gelandangnya, berarti midfielder yang masih jauh dari kualitasnya. Ya, karena Liverpool ketika juara Champions, juara EPL semua kan gelandangnya firm. Terus yang 3 di depannya juga firm juga. Iya. Dan sekarang ketika masa transisi diganti. Sulit. Kita nggak tahu. Gua aja sebagai fans netral, gua nggak tahu siapa yang bakal main di Iya. lini tengahnya. Karena Basetic. bongkar pasang terus. Bongkar pasang terus. Bahkan di depan pun menurut gua aja ya. Dengan perginya Sadio Mane, mereka nggak bisa mengganti seorang Sadio Mane gitu loh. Ya, karena juga ada cedera juga kan, si Luis Diaz cedera, Jota juga Jota cedera. dan kan. segala macam. Akhirnya ya Liverpool sosok lah di Liga Inggris musim ini. Dan untung ya empat orang yang keluar ini juga bukan pemain yang nggak tergantikan juga di Liverpool. Justru mereka adalah pemain pengganti. Jadi mungkin Liverpool ya mengganti pemain ini ya nggak harus dengan pemain yang mahal atau pemain yang Tipikal Liverpool lah. inti juga di klub lamanya, ya masih bisa berhemat lah. Ya itu Karena tipikal Liverpool begitu kan. Tapi Firmino kalau kan udah jarang main, Milner juga ban serep, terus si Naby Keita juga. Apalagi itu. Naby Baru Keita, main. harapan gue pas dia pindah ke Liverpool, gue kira bakal jadi something big. Tapi ternyata mungkin cocok-cocokan juga, tim, liga, pelatih cocok-cocokan juga. Padahal di Liga Jerman bagus banget. Ya, karena dia kecil kan, nggak terlalu tinggi kan, jadi dia nggak big. Ada tambahan apa aja? kritikan mungkin buat Liverpool ya. Ini gue sangat menyayangkan transfer policy atau transfer model dari Liverpool. Ini kan pemain-pemain yang didatangkan dalam transfer window yang hampir berdekatan semua nih. Iya, Ini pemain peran penting banget dalam membangun kejayaan di era Klopp. Tapi belakangan ada transfer bisnis dari Liverpool di mana kalau pemain-pemain ini kalau udah dijual udah nggak ada value-nya. Ini yang disayangkan sebenarnya. Untuk tim sebesar Liverpool yang investasi aja pelit, tapi kalau untuk ngejual pemainnya juga nggak ada harganya Nggak ada gitu harganya. sekarang. Jadi ini Beda harus sama segera dulu ya. diganti lah untuk transfer model Liverpool yang nggak bisa begini terus, yang nggak bisa mendatangkan keuntungan dari value-value pemain yang sebenarnya bisa banget dimanfaatin seharusnya idealnya.
Oke, nggak kerasa udah nyari sejam, semua rundown gue sudah gue lahap semua, nggak ada yang terlewat. Jadi aman hari ini. Dan kita juga, gue mau ngingetin lagi kalau Jebret Media punya program SSB alias sama-sama bantu. Jadi kalau kalian punya produk UMKM yang ingin kalian promosikan, boleh langsung kontak nomor di sini dengan nama Mulyawan. Kita akan kasih harga yang sangat bersahabat dan juga kita jamin viewersnya juga cukup oke untuk membangun awareness untuk produk kalian. Dan semoga sama-sama berkah, produk kalian laku dan kitanya juga mendapatkan benefit dari promosi ini. Terima kasih juga buat Rizal, buat juga Coach Bes. Terima kasih buat Jebret Team yang udah nonton. Terima kasih buat Awi dan Sarimande. Thank you juga buat Jebret Team yang udah nonton. Sampai ketemu. Happy weekend semuanya. Bye-bye.